Dia, kita sembah Dia, sebab Dia yang layak terima pujian dan sembah kita. Haleluya. Mari sama-sama Bapak Ibu Saudara, kita tutup mata jasmani kita dan kita mulai bersyukur kepada Tuhan. Kita mulai menyembah Tuhan, kita mulai bermazmur bagi Tuhan. Kirata syandara labayanda handa karala dayara labayasi ihanda yara labayashi karala dayara latakara labayasandara ladarala kirabayashi kirayara labayanda karala bayasandara latakara. Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami datang dengan sungguh hati, kami datang memuji-Mu, menyembah-Mu, mengagungkan nama-Mu yang kudus. Yesus, Yesus Tuhan, nama-Mu dahsyat, nama-Mu besar. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Oh Jesus, we worship You, we worship You. You deserve the glory and the honor, and we lift our hands in worship as we praise Your holy name. You deserve the glory and the honor as we lift our hands in worship as we praise Your holy name. For You are great, You do miracles so great. There is no one else like You. There is no one else like You. For You are great, You do miracles so great. There is no one else like You. There is no one else like You. Praise His name, for You are great, You do miracles so great. There is no one else like You. There is no one else like You, for You are great, You do miracles so great. There is no one else like You. There is no one else like You. Berikan kepadanya kemuliaan, tepuk tangan, penghormatan bagi Raja Tuhan kita. Kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama nyanyikan. Ku beri kemuliaan dan hormat. Angkat suara, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Oh, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib,
tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Engkau Tuhan Maha Besar, Engkau Tuhan Maha Dahsyat. Kami bersyukur punya Allah seperti-Mu Tuhan. Engkau sungguh besar, Kau sungguh dahsyat. Tiada yang mustahil, tiada yang tak mungkin bagi-Mu. Mari jemaat Tuhan yang dikasihinya sembah Dia. Irabayanda Shandara Latakara Labayase. Tinggikan namanya di tempatmu saat ini. Muliakan pribadinya saat ini. Masuk dalam hadirat Tuhan dengan korban syukur, ke dalam pelatarannya dengan pujian. Haleluya. Sandara landa karalabaya shekere aralabara karalabara baba. Sharaladaya ralabaya dakaharalabaya se. Iradaya raladaya ralabaya shalakaradaya ralakurata karalaba. Jesus, Jesus, kami naikkan syukur bagi-Mu, kami naikkan pujian bagi-Mu, kami persembahkan korban syukur yang hidup, yang berkenan kepada-Mu ya Tuhan. Bawa hidup kami saat ini. Sebelum Engkau berfirman melalui hamba-Mu ya Tuhan, kami bawa hidup kami, rendahkan hati di hadapan hadirat-Mu yang kudus. Kiranda syandara latakahara labaya sekira. Mari jemaat Tuhan, siapkan hatimu. Siapkan hatimu untuk ditaburi dengan kebenaran firman-Nya. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Katakan, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar. Katakan, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari umat-umat Tuhan, angkat tanganmu, angkat hatimu, sembah Dia. Katakan, sebab Kau besar,
perbuatanmu ajaib. Katakan tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, oh, tiada seperti Engkau. Lord, I worship you. I worship you. Sing with me, come on. Lord, I worship you. I worship you, for your name is holy, holy, oh Lord. Lord, I worship you. I worship you. Lord, I worship you. Oh, I worship you, for your name is holy, holy, oh Lord. Say with me, I enter the holy of holies. I enter through the blood of the Lamb. I enter to worship you only. I enter to honor. I am. One more time. I enter the holy of holies. I enter through the blood of the Lamb. I enter to worship you only. I enter to honor. I am. Come on, sing with me. Lord, I worship you. I worship you. Lord, I worship you. We worship you, Lord. I worship you, for your name is holy, holy, oh Lord. Sama-sama sembah Dia, katakan ku menyembahmu, ku menyembahmu, oh ku sembahmu, sembah Dia, ku menyembahmu, Yesus, ku sembahmu.
Dengan lembut, dengan segenap hati nyanyikan. Ku menyembahmu. Katakan. Ku sembahmu. Yes. Ku menyembahmu. Ku sembahmu. Lagi katakan. Ku menyembahmu. Ku sembahmu. Ku menyembahmu Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan. Katakan. Sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Lagi katakan dengan iman. Sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Kudus, kuduslah namamu Tuhan. Kau Bapa yang kudus, Kau Allah yang kudus. Di tahta sucimu kami menyembah ya Tuhan. Terima kasih buat hadiratmu, terima kasih buat lawatanmu. Selanjutnya saya serahkan pada Pastor Deborah, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami boleh berkumpul untuk menyembah-Mu dan untuk mendengarkan firman-Mu pada ibadah malam hari ini. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya, amin. Shalom semuanya, kita bertemu kembali di malam hari ini. Kita buka dulu di dalam 1 Korintus 13 ayat 11 berkata begini, ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Saudara, di dalam Tuhan itu kita selalu digambarkan bagaimana kita harus mengalami pertumbuhan rohani. Itu sebabnya di dalam firman Tuhan selalu berbicara tentang level. Ada level kehendak Tuhan yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Di dalam tabernakel Musa ada halaman, ada ruang kudus, ada ruang maha kudus. Alkitab juga berkata bahwa akan tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Kemudian firman Tuhan juga berbicara tentang berkat, ada berkat 30, 60, dan 100. Dan masih banyak lagi, selalu berbicara tentang sebuah level. Di dalam kehidupan kerohanian juga ada 3 level, anak muda, dan bapak-bapak. Semua berbicara tentang pertumbuhan. Iman pun Tuhan gambarkan sebagai benih. Kenapa? Karena benih itu adalah hidup. Dan kalau benih itu ditanam, dia akan berakar, bertumbuh, dan menghasilkan buah. Kita juga digambarkan sebagai pohon. Alkitab berkata bahwa dari buahnya lah akan diketahui pohonnya. Karena berbicara tentang pohon itu berbicara tentang pertumbuhan. Dia akan menghasilkan carang-carang, dia menumbuhkan daun, dia menumbuhkan buah-buah yang bisa dinikmati oleh lingkungannya, dan sebagainya.
Jadi semua berbicara tentang pertumbuhan. Itu sebabnya kalau orang Kristen, saudara tidak pernah mengalami pertumbuhan rohani, artinya saudara sebenarnya mengalami kematian rohani karena hanya tanaman dan manusia yang hidup yang bisa bertumbuh dari bayi, anak-anak sampai menjadi dewasa. Dan hanya tanaman plastik yang tidak bisa bertumbuh. Selama rohanimu hidup, maka kamu pasti mengalami pertumbuhan rohani. Bagaimana rohanimu bisa bertumbuh? Harus ditanam di mana? Harus ditanam di dalam Kristus. Jadi kalau saudara tidak punya pertumbuhan rohani, maka saudara sebenarnya tidak tinggal di dalam Yesus, yang artinya engkau mengalami kematian rohani. Karena ciri-ciri kehidupan, dia bertumbuh. Itu sebabnya kalau saudara tidak mengalami pertumbuhan, patut saudara untuk mengoreksi diri dan bertobat. Alkitab tadi berkata, ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Dan merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak. Saudara harus mengalami sebuah pertumbuhan sesuai dengan usia saudara yang seharusnya. Alkitab berkata, dilihat dari segi waktu, seharusnya kamu sudah bisa ngajar. Maksudnya, kalau dilihat dari segi waktu kamu bertobat, percaya Yesus, kamu harus waktunya bisa ngajar. Tapi sekarang kamu doa nggak bisa. Kamu minta didoakan, kamu nggak pernah bisa keluar dari masalah, imanmu dari dulu begitu-begitu aja. Sedikit ada masalah, imanmu gugur. Ini menandakan saudara itu nggak pernah bertumbuh rohanimu. Kita ini terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Kejiwaan kita juga harus bertumbuh. Mental dan karakter kita semakin hari harus semakin dewasa. Cara pikir kita, perasaan kita, sikap hidup kita, keputusan-keputusan kita, karakter kita, semua juga harus bertumbuh semakin hari, semakin dewasa. Alkitab berkata kita ini dipindahkan dari gelap kepada terang. Saya sering mengulang-ulang di dalam khotbah saya. Sifat dosa adalah kepentingan diri sendiri. Sifat dosa itu selalu berbicara aku, dan untukku. Makanya Alkitab berkata iblis datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Dia tidak pernah memberi sesuatu. Dia mengambil, bahkan menghancurkan kehidupan seseorang. Tidak pernah memberi keuntungan, tidak pernah memberi kehidupan, tidak pernah menjadi berkat. Sementara Tuhan Yesus berkata, aku datang untuk memberi hidup dan memberinya dalam segala kelimpahan. Sifat dari kebenaran adalah kasih. Dan sifat kasih itu adalah memberi, melepaskan, berkorban, untuk memberi keuntungan kepada orang lain, menjadi berkat bagi orang lain. Kita seringkali mengukur kedewasaan rohani seseorang dari pelayanan orang itu, dari kepandaian orang itu berbicara, dari bagaimana dia hafal ayat Alkitab. Mungkin saudara melihat seseorang itu rohani karena dia pintar berkhotbah, karena dia jam terbang khotbahnya tinggi. Atau saudara melihat orang itu adalah dewasa rohani karena karunia-karunianya luar biasa. Saudara, karunia itu pemberian. Itu adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada orang percaya. Bahkan kadang orang baru bertobat saja, Tuhan memberikan karunia-karunia kepada dia. Juga kepada orang yang belum percaya Yesus pun, mereka juga memiliki karunia-karunia. Banyak orang yang fasih bicara. Mereka bisa mempengaruhi orang dengan narasi-narasinya, dengan orasi-orasinya, dengan kata-kata motivasinya. Bukankah itu juga karunia? Tetapi yang Tuhan lihat adalah buah-buah roh. Buah-buah roh itu adalah karakter, cara pikir. Saudara, orang dewasa rohani itu berbanding lurus dengan karakternya. Orang yang tidak percaya Yesus mungkin dia karakternya dewasa, tapi mungkin rohaninya belum. Tapi kalau kita di dalam Yesus, ngaku rohaninya sudah luar biasa, tapi kalau karakternya belum dewasa, sebenarnya saudara masih kanak-kanak rohani. Karena Alkitab tadi berkata, kalau sekarang sudah dewasa, dia akan meninggalkan sifat kanak-kanaknya. Kalau seorang bapak misalnya dia seorang pengkhotbah, dia seorang hamba Tuhan, khotbahnya luar biasa di gereja.
Tetapi di rumah, dia tidak bisa bertanggung jawab, dia tidak bisa menjadi seorang suami yang melindungi istrinya, dia tidak bisa memberikan pengayoman kepada anak-anaknya, dia tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarganya, dia menjadi orang yang pemarah, egois. Dia sebenarnya kanak-kanak rohani. Atau bahkan kalau dia bertahun-tahun tidak bertobat, tidak bertumbuh, tidak berubah, sebenarnya dia mengalami kematian rohani. Sekali lagi hanya orang yang hidup yang bisa bertumbuh. Demikian juga dengan kerohanian. Ciri-ciri sifat kanak-kanak adalah yang pertama, pikirannya pendek. Dia itu nggak berpikir panjang. Kalau maunya A, ya A. Dia tidak pernah berpikir dampaknya apa dari keputusan dia, dampaknya apa dari apa yang dia lakukan. Misalnya, seorang anak muda, dia punya hobi yang sangat berbahaya. Dia senang dengan hobi itu. Tapi kalau orang dewasa, kalau dia tahu ini hobi yang berbahaya, dia nggak cuma memikirkan kesenangan dia akan berpikir dampaknya kalau sampai dia mati dan cacat karena hobinya yang sangat berbahaya. Yang dirugikan bukan cuma dia, tapi keluarganya, saudara-saudaranya, orang tuanya. Dan kalau dia sudah menikah, dia sangat merugikan anak-anaknya, istrinya, suaminya, dan sebagainya. Tetapi sifat kekanak-kanakan, sifat anak kecil, tidak pernah memikirkan hal itu. Lihat aja anak kecil. Kalau nyebrang, kalau enggak orang tuanya cepet pegang dia, orang ini langsung melesat, langsung lari menyeberang begitu saja. Kita sering lihat kan di video-video misalnya di YouTube, anak kecil ibunya baru mengunci pintu, anaknya sudah lari. Kayaknya sebuah kesempatan, mumpung ibuku belum lihat aku, dia lari seakan-akan dia bisa ngerti apa yang dia perbuat itu adalah baik. Ternyata ketabrak mobil. Anak-anak itu pikirannya pendek. Kalau saudara sekarang, umurmu sudah 50 tahun, sudah menikah, sudah punya anak, atau saudara sudah anak-anak muda, pikiranmu masih pikiran pendek. Apalagi kalau kamu pelayanan, sebenarnya rohanmu masih kanak-kanak, bukan dewasa. Karena sekali lagi, kedewasaan seseorang dilihat dari buah-buah rohnya. Semakin dia tahu tanggung jawab, disitulah orang itu dewasa di dalam rohaninya. Karena kedewasaan rohani berbanding lurus dengan karakternya. Sifat anak-anak maunya main. Dia kurang suka bertanggung jawab, maunya main. Bercandaan saja. Sudah menikah, kerjanya keluar hangout sama teman-temannya saja. Yang suami-suami kerjanya kumpul sama teman-temannya saja. Yang istri-istri sukanya arisan saja. Bukan nggak boleh. Tapi anak-anak, dia tidak tahu waktu. Anak-anak itu sukanya bermain, nggak tahu tanggung jawab. Makanya dulu ada yang mengajar begini. Bekerjalah sesuai dengan passionmu, maka uang akan mengejar kamu. Jangan bekerja sesuai uang. Ini kalau sifat anak-anak. Karena orang dewasa, dia tahu. Kalau sudah punya uang, bolehlah cari pekerjaan yang sesuai passion, karena dia sudah punya uang. Tapi kalau nggak punya uang, ya bekerjalah untuk uang. Setelah uang terkumpul, baru cari sambilan pekerjaan yang sesuai passionmu. Sampai engkau bisa berdiri pekerjaan yang sesuai passionmu. Misalnya kamu menjadi passionmu adalah seorang fotografer. Setelah kamu mengembangkan fotografermu di waktu-waktu luang, selain dari pekerjaan kamu yang utama, di kerjaan samping adalah sebagai fotografer, sampai kamu menghasilkan uang dari fotografer dan mencukupi, bahkan lebih besar gajinya daripada pekerjaan utamamu, baru tinggalkan pekerjaan utamamu. Karena orang dewasa selalu berpikir panjang, bukan hanya soal senang. Makanya di dalam kerohanian, di dalam Alkitab, pertumbuhan rohani dibagi 3. Anak, anak muda, dan bapak-bapak. Bapak-bapak itu dia tahu hidupnya sudah bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk orang lain. Anak-anak hidupnya adalah untuk dirinya,
pusatnya adalah dirinya sendiri. Me, I, and myself. Me, and me. Aku, dan aku. Dan dia mengharapkan semua orang juga berpusat kepada dirinya. Makanya anak kecil kalau ada orang dewasa yang tidak memperhatikan sedikit aja, dia akan menangis, teriak-teriak karena mencari perhatian. Karena semua orang harus berpusat kepada dia. Tapi anak muda, dia sudah mulai bisa memperhatikan dirinya, dia sudah mulai tidak terlalu bergantung kepada orang lain. Dia sudah bisa mengurus dirinya. Tetapi bapak-bapak, dia sudah melepaskan dirinya. Dia sudah menang atas dirinya. Dan dia perhatiannya adalah bagaimana melayani, mengayomi, melindungi, dan mencukupi anak-anaknya. Hidupnya adalah untuk orang lain. Hidupnya untuk keluarganya. Hidupnya untuk menjadi berkat. Anak-anak itu selalu bergantung kepada orang lain. Anak-anak itu belum mengerti value atau nilai. Dia belum tahu mana yang paling berharga, mana yang penting di dalam hidupnya. Makanya bangsa Israel pada waktu keluar dari Mesir, Tuhan selalu berkata bahwa aku menuntun kamu seperti seorang bapak menuntun anak-anaknya. Karena di mata Tuhan bangsa Israel keluar dari Mesir itu masih anak-anak. Makanya Tuhan kasih mereka peraturan, yaitu hukum Taurat. Makannya diatur, apa yang boleh dimakan, apa yang tidak boleh dimakan, apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan, karena anak-anak harus dididik dengan banyak aturan. Gak boleh makan permen, gak boleh tidur terlalu larut malam, tidak boleh lari-lari di jalan, harus gosok gigi, ke sekolah tidak boleh terlambat, tidak boleh bolos. Karena anak-anak tidak tahu mengatur dirinya. Karena dia belum tahu prioritas. Dia tidak tahu masa depan. Dia tidak tahu yang terpenting. Bahkan untuk dirinya sendiri. Makanya perlu orang lain untuk menuntun dia. Sifat anak-anak itu belum bisa mengontrol emosinya. Dulu saya melayani seseorang. Gak bisa mengontrol emosinya. Kalau nangis. Kalau marah. Dia punya anak. Sampai suatu saat dia kerasukan setan. Saya layani pelepasan. Karena dia ada rasa malu, ya kemudian dia memfitnah saya, ya sudah, enggak apa-apa. Saya sampai waktu itu mikir gini, Tuhan, haruskah saya tegur dia, marah dia, atau saya diam aja? Saya tuh mikirnya panjang, apakah saya harus diam aja? Tapi saya memutuskan untuk diam saja. Nah, ini kedewasaan. Lebih baik saya diam walaupun dia menjelek-jelekan saya. Karena dia malu, dia kerasukan setan. Sampai suatu saat dia ke gereja yang lain dan dia kerasukan berkali-kali. Karena hatinya jahat. Dia sudah dilayani pelepasan, sudah lepas. Tidak meninggalkan sifat yang lama. Dia jahat. Sehingga roh jahat itu semakin banyak kepada dia. Semakin banyak yang masuk. Dia semakin banyak sering kerasukan setan. Dilayani pelepasan sampai suatu saat pendeta yang melayani dia tanya saya, orang ini kok dilayani pelepasan nggak lepas-lepas? Saya bilang, pada waktu orang ini dilayani pelepasan, rohnya sudah keluar. Tetapi dia harus dibereskan mentalnya. Karena anak ini terbiasa tidak pernah mau mengontrol emosinya dan tidak mau bertobat dari sifat jahatnya. Sifatnya kanak-kanak. Kalau pengen marah, marah. Kalau pengen melecehkan orang, ya melecehkan. Kalau kepingin nangis di hadapan banyak orang. Sampai banyak orang berkata, wah ini arek gendeng, arek gila maksudnya. Dalam artian, udah dewasa tapi kayak anak kecil. Sampai akhirnya saya berkata bahwa anak ini harus diajar mengontrol emosinya dan bertobat dari sifat jahatnya. Saudara, di dalam kehidupan kita itu sebabnya Alkitab berkata, bertobatlah. Hidup kita harus terus diperbarui. Menjadi lebih baik. Sementara sifat orang dewasa, dia itu berpikir panjang. Dalam setiap hal yang dia ingin putuskan, dia mau ngomong, dia mau melakukan sesuatu, dia berpikir dulu sebelum bertindak. Kalau saya ngomong A, apa akibatnya? Kalau saya memutuskan B, apa akibatnya? Kalau misalnya saya seorang istri, kemudian saya naik mobil dengan orang berduaan saja, bercandanya itu sampai gak karu-karuan, kemudian besok makan bersama-sama cuma berdua, sekalipun mungkin seizin suami saya harus berpikir panjang. Apa yang akan dipikirkan orang? Kita jangan memberikan kesempatan kepada iblis untuk membuat orang salah paham. Makanya ini sifat dewasa. Selalu berpikir panjang sebelum berbicara dan sebelum memutuskan sesuatu.
Memang bukan berarti orang dewasa nggak pernah berbuat salah, tetapi orang dewasa itu paling tidak tersandung berkali-kali di tempat yang sama, karena orang dewasa itu dia cepat belajar dari kesalahan dan tidak mau mengulangi lagi. Ada orang penghutang dengan hutang yang sangat besar, mikir, kalau saya hutangin dia, misalnya dia nggak bayar, apa yang akan terjadi? Mungkin uang sekolah anak saya jadi nggak kebayar. Uang KPR saya, cicilan rumah saya jadi tidak kebayar. Kalau orang kita sifat kanak-kanak itu kita akan terbawa emosi, nggak bisa mikir. Kasihan ya, langsung diutangi banyak. Tapi orang dewasa dia bisa mengontrol emosinya. Dia mikir, kalau uang tabungan saya yang saya siapkan untuk DP rumah itu saya pinjamkan ke dia, ya kalau bayar. Bukan masalah curiga. Orang dewasa itu waspada, bukan curiga. Iya kalau bayar, kalau nggak bayar. Pas waktunya saya bayar DP, saya nggak bayar DP. Yang seharusnya saya tidak berhutang, saya jadi hutang. Yang seharusnya saya bisa bayar uang sekolah anak saya, saya akhirnya tidak bisa bayar sekolah anak-anak saya. Keluarga saya terbengkalai, anak-anak saya terbengkalai. Padahal yang punya masalah dia, bukan keluarga saya. Kalau gitu saya tidak meminjamkan hutang, tapi saya hanya meminjamkan yang nilainya bisa saya berikan. Kalau hilang, tidak apa-apa. Ini berpikir panjang. Orang dewasa itu siap untuk orang katain mau pelit lah, apalah. Enggak, karena saudara tahu prioritas. Orang dewasa itu tahu prioritas. Prioritasmu adalah keluarga. Itu sebabnya kalau ada bapak-bapak lebih memprioritaskan istri orang lain atau wanita lain daripada istrimu. Kamu adalah suami yang jahat. Kamu masih kanak-kanak. Seharusnya kamu tidak menikah. Kalau kamu tidak tahu prioritas, kamu lebih memprioritaskan anak orang atau istri orang atau wanita lain dibanding istrimu dan dibandingkan anak-anak. Kamu adalah seorang yang jahat. Tidak seharusnya kamu menikah karena kamu belum waktunya menikah, karena kamu belum dewasa. Jadi bertobatlah. Demikian juga dengan istri-istri. Kalau kamu tidak bisa menjadi dewasa, tidak bisa menjaga mulutmu, tidak bisa menghormati suamimu, kamu selalu mempermalukan suamimu di hadapan umum, kamu menjadi orang yang sangat egois, kamu adalah kanak-kanak. Orang dewasa itu tidak terburu-buru di dalam mengambil keputusan. Dia itu berhati-hati. Yaitu tadi, selalu memikirkan apa yang akan terjadi kalau aku memutuskan ini. Memang setiap keputusan ada resiko. Tapi orang dewasa akan memilih resiko terkecil di antara semua pilihan. Karena semua pilihan ada risiko yang sangat besar, ada yang kecil. Dan dia tahu mengukur kemampuan dirinya. Resiko mana yang dia bisa hadapi, yang dia bisa bertanggung jawab, dan itu tidak akan menghancurkan keluarganya. Orang dewasa akan bertanggung jawab. Jadi bukan kemudian keluarganya nanti kena imbasnya, terus kemudian ya semua harus bertanggung jawab, namanya keluarga. Kita ya harus ikut saling menopang lah yang mengambil keputusan kamu. Giliran waktu rugi, semua keluarga harus ikut menopang. Tapi ngambil keputusan kamu tidak pernah melibatkan keluargamu. Itu sifat kanak-kanak. Kalau kamu sudah tua tapi masih kanak-kanak, sebenarnya kamu masih tinggal di dalam dosa. Karena dosa membuat orang itu mengalami kematian rohani, dan itulah yang membuat kamu tidak bisa dewasa, tidak bisa bertumbuh di dalam kedewasaan. Sekali lagi Alkitab selalu berkata, bertobatlah. Orang Kristen selalu hanya berfokus kepada, pokoknya aku percaya kepada Yesus, aku diselamatkan. Hidupmu bukan hanya untuk diselamatkan, tapi hidupmu adalah untuk membawa keselamatan bagi banyak orang. Itulah yang namanya menjadi pelaku firman atau melakukan kehendak Bapa yang di surga. Karena menjadi kehendak Bapa adalah semua orang mengalami keselamatan. Kehendak Bapa adalah kamu jadi berkat. Kehendak Bapa adalah kamu punya sifat yang diubah menjadi memiliki sifat Kristus. Kehendak Bapa adalah kamu tinggal di dalam kasih. Orang dewasa itu mandiri. Dia tidak bergantung imannya kepada orang lain. Dia tahu dia membutuhkan orang lain. Dia tahu dia butuh komunitas yang dewasa. Makanya orang dewasa itu tahu memilih komunitas yang bisa membangun imannya. Komunitas yang bisa membangun rohnya. Orang dewasa bisa memilih pergaulan. Orang dewasa tahu buku apa yang perlu dibaca dan perlu ditinggalkan. Orang dewasa bisa memilih tontonan apa yang bisa membangun. Makanya saya sering khotbahkan di Perjanjian Baru. Alkitab berkata, segala sesuatu halal bagiku, tapi nggak semuanya berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, tetapi tidak semuanya membangun.
Dan Paulus berkata, aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh apapun. Yang artinya, di perjanjian baru, orang Kristen sudah dituntut untuk dewasa. Harus sudah bisa memilih. Bukan karena aturan-aturan nggak boleh ini, nggak boleh itu. Makanya di perjanjian baru, sudah nggak ada lagi larangan. Oh, ini makanan, ini haram, yang ini halal lah. Harus begini, harus begitu. Enggak. Di perjanjian baru, kita diajar. Makanan semuanya boleh, tapi kamu harus tahu mana yang berguna, mana yang membangun, mana yang bisa mendatangkan penyakit. Dan di perjanjian barulah kita diajar penguasaan diri. Karena orang dewasa, dia tahu menguasai dirinya, menguasai emosinya, menguasai keinginannya, menguasai pikirannya, menguasai mulutnya. Dia bisa mengendalikan segala sesuatu. Itulah orang dewasa. Sekarang saudara mengukur dirimu sendiri. Ukur dirimu. Oh, saya nggak tahu diriku. Ya tanya kepada orang-orang yang paling dekat dengan kamu. Sahabatmu, pemimpinmu, untuk bisa menilai kamu. Kamu ini termasuk kanak-kanak, orang dewasa, atau bapak-bapak. Kerohani yang sudah di level bapak-bapak, dia bisa memimpin orang lain. Dia bisa mengayomi orang lain. Dia bisa mengangkat orang lain. Dia bisa menjadi berkat bagi orang lain. Itu sifat dari orang yang dewasa. Kerohaniannya sudah di level bapak-bapak. Orang yang rohaninya di level anak muda, dia orang yang sudah mulai bisa menguasai dirinya, tidak gampang kepahitan. Dia tahu bisa mengelola perasaannya waktu tersinggung, waktu diperlakukan tidak adil. Dia mulai bisa mengelola emosinya. Dia sudah bisa mandiri. Dia mulai mengerti bagaimana memilih mana yang membangun dan berguna untuk diri. Dia sudah mulai bisa berdoa. Level bapak-bapak bukan hanya bisa berdoa, bukan hanya bisa mengelola emosinya. Dia bisa menolong orang lain, mengelola emosinya. Dia bisa berdoa dan melepaskan orang lain. Sifatnya mengayomi. Kalau kamu anak-anak, artinya kamu itu selalu bikin masalah. Saya dulu pernah ada seseorang yang mau melayani. Kalau dilihat dari karunia, karunianya hebat. Karunia itu pemberian, saudara. Itu sebabnya kita tidak bisa mengukur orang itu rohaninya. Orang itu dewasa rohani atau enggak. Karena kedewasaan rohani seseorang itu berbanding lurus dengan karakter. Dari tanggung jawabnya, dari cara hidupnya. Kalau orang itu pelayanan tapi pemarah, ya dia masih kanak-kanak. Karena dia belum bisa mengelola emosinya. Karunianya hebat, tapi dia masih kanak-kanak rohani. Ada seseorang melayani, tapi selalu bikin ribut. Kita itu kan semuanya pelayanan, satu tim, semuanya orang ikut melayani sesuai dengan karunia masing-masing supaya saling membangun, supaya kita semakin kuat, betul? Tapi kalau saudara melayani justru membuat suasana menjadi berantakan, pelayanan menjadi berantakan, kamu sebenarnya tidak membangun, tapi kamu merusak. Itu sebabnya Alkitab berkata, jangan engkau memberikan orang itu melayani kalau orang itu baru bertobat. Kenapa? Kalau orang itu baru kanak-kanak rohani. Jangan terus berkata, oh dia tuh sudah bertobatnya lama. Loh, lihat karakternya, saudara. Lihat karakternya. Bukan kita mencari yang sempurna, tapi paling tidak orang itu di dalam pertumbuhan, orang itu sudah bisa nggak bikin masalah. Ada banyak anak-anak yang masih anak-anak, tapi di mata Tuhan rohaninya itu sudah dewasa. Dulu ada anak 8 tahun. Dia cinta Tuhan, dia orang yang taat kepada orang tuanya, taat kepada neneknya. Waktu di surga, dia itu sudah remaja, padahal baru 19 tahun. Tapi waktu di surga, dia itu sudah remaja, bukan anak-anak. Kenapa? Karena di mata Tuhan, dia sudah dewasa, sudah remaja, anak muda. Ada seorang mau pelayanan. Dia berkata, oh saya nggak bisa pelayanan hari ini. Sabtu dia berkata, oh saya tidak bisa melayani hari Minggu. Karena mendadak ada acara. Maka bagian penjadwal langsung menggantikan dia dengan orang lain. Karena besoknya sudah ada pelayanan. Sudah digantikan, sudah konfirmasi dia tidak bisa datang. Minggunya dia marah-marah. Karena ternyata dia hadir. Terus dia marah. Kenapa saya tidak dibilangi kalau saya diganti? Loh tadi malam kan sudah ngomong kalau kamu nggak bisa datang. Kenapa saya tidak dikonfirmasi? Kalau saya sudah diganti, harusnya pagi ini saya ditanya, apakah saya jadi nggak datang atau saya jadi datang. Loh, saya ngomong sama dia, harusnya kan kamu yang ngomong. Saya ternyata bisa hadir. Juga, bukankah penjadwal juga namanya tidak punya etika kalau kemudian ngomong kepada orang yang sudah dijadwal dan dia kemudian sudah mengiyakan di hari hanya terus kita kemudian, oh sorry ya, kamu nggak boleh pelayanan ya, karena yang si A ini ternyata datang, dia bisa singer, jadi kamu mundur. Kan nggak bisa begitu.
Terus dia hanya karena masa lalu dia marah. Kenapa tidak menghormati saya? Kenapa tidak ngomong dulu kepada saya? Tidak tanya apakah saya jadi datang apa enggak pagi hari ini. Terus saya ngomong, kenapa enggak kamu ngomong kepada orang itu? Terus dia bilang, pastor, kenapa enggak pastor aja yang ngomong ke dia? Loh, saya tidak tahu kok kalau kamu bakal datang. Kan saya sudah bilang, ada bagian jadwal. Saya ini sibuk, bikin PowerPoint, bikin khotbah, dan sebagainya. Saya tidak mau kalau berhubungan dengan penjadwal. Orang ini selalu tidak mau berhubungan dengan penjadwal. Dia selalu mintanya saya. Sombong. Kalau yang penjadwal yang kemudian WhatsApp dia, teks dia nggak mau balas. Ngomong iya, bisa, enggak. Dia jawabnya ke saya. Pastor, saya bisa dijadwal hari ini. Saya selalu berkata, kenapa nggak ngomong langsung ke orang ini? Suatu saat dia marah lagi kepada orang lain. Oh, orang ini nggak dewasa. Kenapa dia dijadwal? Kenapa orang ini dijadikan ini, dijadikan itu, jadikan ini? Yang lain itu dewasa, nggak pernah ada masalah. Orang ini yang tidak dewasa. Langsung saya panggil. Saya berkata, kalau kamu masih kanak-kanak, kamu belum siap pelayanan. Orang yang melayani bukan masalah karunia, tapi karakter. Orang yang melayani siap untuk bisa bekerja sama dengan orang lain. Kalau belum bisa bekerja sama dengan orang lain, belum bisa mengikuti aturan, artinya belum dewasa rohani, belum dewasa karakter, dan belum bisa diberi tanggung jawab. Saya katakan, minta maaf, kamu jangan pelayanan. Harus mulai berubah dewasa dulu. Jadi sekarang waktunya kita semuanya menilai diri sendiri. Jangan menilai orang lain, jangan mengukur orang lain. Apakah saudara dewasa? Kalau saudara belum bisa mengendalikan emosimu, saudara belum bisa menguasai diri, belum bisa berubah, selalu menyalahkan orang lain, belum tahu prioritas, saudara selalu mementingkan diri sendiri, saudara adalah kanak-kanak rohani. Kanak-kanak rohani itu hanya karena dua hal. Satu, karena saudara memang baru percaya Yesus. Kedua, atau saudara memang belum tinggal di dalam Yesus. Karena sekali lagi, hanya orang yang hidup yang bisa bertumbuh. Hanya pohon hidup yang bisa tumbuh. Hanya benih yang hidup yang bisa berakar dan bertumbuh. Hanya rohani yang hidup yang bisa bertumbuh dan berubah. Dan bagaimana benih itu bisa bertumbuh dan hidup kalau dia ditanam pada tempatnya. Kalau benih rohani harus ditanam pada yang rohani, yaitu Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk semua kami, Tuhan. Selidiki hati kami. Mungkin kami saat ini belum dewasa, kami egois. Ampuni kami, kami bertobat. Tolong kami, Tuhan Yesus, tanam kami di dalam Engkau. Sehingga kami terus mengalami pertumbuhan rohani. Kami berdoa untuk keluarga kami, anak-anak kami, istri, suami, orang tua kami, yang mereka belum dewasa, yang perlu pertobatan. Tuhan, Engkau adalah Bapa bagi mereka. Engkau yang akan menghajar mereka seperti seorang Bapa yang mengasihi anak-anaknya. Engkau yang menghajar mereka di bagian-bagian yang perlu dipukul, supaya mereka juga bertobat. Demikian juga kami, kalau ada dalam hidup kami yang belum berkenan kepadamu, pukul kami Tuhan, sehingga kami bertobat. Sehingga hidup kami setiap hari semakin lebih dewasa dan semakin bertumbuh dan semakin berkenan kepadamu. Luruskan hidup kami Tuhan. Biar hidup kami berkenan kepadamu. Dan kami terus bertumbuh dalam karakter, dalam pengenalan akan Tuhan, di dalam pengetahuan firman, dan di dalam karunia-karunia. Kami terus bertumbuh di dalam Engkau. Saat ini hambamu juga berdoa untuk semua yang hadir Tuhan Yesus lewat YouTube channel ini, lewat live dan YouTube Tunda. Semuanya Tuhan Engkau berkati. Bawa setiap orang bertumbuh. Tuhan, biarlah firman yang mereka baca benar-benar menjadi cermin sehingga mereka dapat melihat diri mereka seperti Engkau melihat mereka. Izinkan kami melihat diri kami seperti matamu melihat kami, sehingga kami dapat melihat kami dengan benar, bukan lewat kacamata kami, tapi kacamata Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, terpujilah namamu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara semuanya. Dan sampai bertemu lagi hari Selasa minggu depan. Ingat, setiap hari Selasa jam 7 malam kita ada ibadah malam seperti ini. Dan setiap hari Sabtu ada Bible Study, kita membahas tentang Alkitab dan ada Q&A atau tanya jawab. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa untuk subscribe dan tekan lonceng supaya saudara mendapatkan notifikasi pada waktu ada video-video yang terbaru, karena selalu ada
short video dari channel ini. Tuhan Yesus memberkati. Selama kau beserta